Monkey Man adalah salah satu film yang kisahnya diawali dengan diperlihatkannya seorang ibu yang sedang menceritakan kisah tentang Dewa Hanuman yang harus mendapatkan hukuman dari para dewa akibat tindakannya karena ingin melahap matahari yang dia anggap seperti buah mangga. Dan film ini pun dibuka di sebuah pertandingan yang digelar di salah satu klub fight yang berada di pinggiran kota, yang mana dalam pertandingan tersebut seorang pemuda dengan menggunakan topeng monyet terlihat menerima beberapa pukulan keras dari lawan bertandingnya. Bahkan, dia juga harus mengalami kekalahan dan itu dapat dikonfirmasi setelah Tiger yang merupakan penyelenggara kegiatan tersebut naik ke atas ring untuk mengumumkan pemenang dari pertandingan itu. Setelah mendapatkan cacian dari para penonton di sana akibat kekalahan yang dialaminya, barulah diketahui jika pemuda bertopeng monyet ini yang bisa kita panggil dengan sebutan Kid ternyata memang sengaja menerima kekalahan agar dirinya bisa mendapatkan uang dari Tiger. Tetapi karena uang yang diberikan tidaklah sesuai dengan kesepakatannya, Kid pun memprotes akan hal itu. Namun Tiger tetap tidak memperdulikannya. Bahkan selain melontarkan hinaan terhadap Kid, dengan tegas Tiger pun mengatakan bahwa masih ada banyak orang yang mau menggantikan posisi Kid untuk bisa mendapatkan uang itu. Nah guys, mau tahu gak gimana serunya cerita dari film ini? So, nggak perlu berlama-lama lagi bareng gue Yusna, and let's talk about this. Cerita pun berlanjut dengan diperlihatkannya sebuah siaran di televisi yang memperkenalkan sosok seorang pemuka agama bernama Sakti, di mana siaran tersebut nyatanya tengah menyoroti perihal keputusan Sakti yang memilih untuk bergaul dengan para pejabat. Bahkan, di dalam sesi wawancaranya, Sakti ini telah mendisklaimer bahwa keputusannya mendukung salah satu partai politik adalah untuk mendukung pihak yang bertujuan ingin berbuat baik demi negara mereka. Dan Kid yang sedang menyaksikan siaran itu tiba-tiba saja dihampiri oleh seorang anak bernama Lucky yang ingin meminta upah dari pekerjaannya, sebab dirinya sudah menjalankan tugas dari Kid untuk mencari informasi perihal seorang wanita bernama Queenie Kapoor. Sehingga dari informasi tersebutlah di keesokan harinya terlihat seorang penyandang disabilitas yang juga merupakan tunawisma datang menghampiri Queenie di sebuah kafe terbuka untuk meminta-minta. Tetapi dengan sengaja pria itu menjatuhkan gelas milik Queenie agar dia dapat dengan mudah mencuri dompet Queenie di dalam tas miliknya. Sehingga setelah berhasil mendapatkan dompet tersebut, pria ini pun langsung pergi dengan meninggalkan kursi rodanya. Dan ternyata barulah diketahui jika Kid lah yang merupakan dalang dari aksi pencurian tersebut. Dan dengan menggunakan kartu nama milik Queenie yang terdapat di dompet itu, Kid pun kini sudah terlihat datang ke hotelnya dengan tujuan untuk mengembalikan dompetnya, di mana dia beralasan kalau itu dia dapatkan dari beberapa pria yang sedang memperebutkannya. Oleh sebab itulah untuk mengucapkan rasa terima kasihnya, Queenie pun bermaksud ingin memberikan Kid sejumlah uang. Tetapi Kid langsung menolaknya, sebab yang dia butuhkan hanyalah sebuah pekerjaan. Awalnya Queenie menolak permintaan tersebut, tetapi setelah Kid menunjukkan luka bakar pada tangannya, serta menjelaskan bahwa dia siap melakukan pekerjaan yang tidak mau dilakukan oleh orang banyak, Queenie pun akhirnya bersedia menuruti keinginannya. Namun terlepas dari itu semua, Kid nyatanya memiliki suatu masalah di dalam dirinya, yaitu dia selalu kesulitan untuk memejamkan matanya, di mana itu disebabkan dengan bayangan sosok mendiang ibunya yang kerap hadir di dalam benaknya. Hingga di keesokan harinya, tepatnya di hari pertama Kid bekerja, dia pun dihampiri oleh seorang pria bernama Alfonso. Dan karena Alfonso merasa sangat familiar dengan sosok Kid, dia pun langsung menawarkan miras seolah dirinya tahu tentang kebiasaan Kid yang selalu datang ke sebuah bar. Tetapi dengan santainya Kid pun membantah hal tersebut, di mana dia berkata bahwa dirinya hanya ingin bekerja di sana. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, Kid pun datang ke sebuah warung kelontong untuk membeli paan atau daun sirih, yang mana sebenarnya warung tersebut hanyalah sebuah kedok belaka, sebab nyatanya warung itu memiliki bisnis lain, yaitu menjual segala macam senjata secara ilegal. Sehingga setelah melakukan transaksi jual beli senjata di sana, di hari berikutnya Kid pun kembali melakukan pekerjaannya. Bahkan kali ini dia mendapatkan tugas untuk menyediakan minuman di dalam ruangan pribadi Queenie. Dan bersamaan dengan itu Alfonso pun datang ke ruangan tersebut, di mana kedatangannya ke sana adalah untuk menjalankan perintah yang ingin diberikan oleh Queenie, yaitu melakukan transaksi dengan seorang pria bernama Nakib. Dan transaksi yang akan mereka lakukan adalah perdagangan manusia, yang mana hal itu dapat diketahui ketika Queenie mengatakan jika mereka akan bersedia membeli banyak wanita lagi agar mereka bisa memberikannya kepada seorang polisi bernama Rana yang merupakan pelanggan tetap pada ruangan VIP di hotel tersebut. Setelah Alfonso keluar dari ruangannya, Kid pun langsung mengejarnya, di mana dia ingin agar Alfonso bersedia membawanya masuk ke dalam ruangan VIP. Awalnya Alfonso tidak menghiraukan keinginan Kid dan terus membantah ucapannya.
Oleh sebab itulah Kit pun langsung merekomendasikan tempat penghasil uang yang banyak kepada Alfonso dan meminta kepadanya agar memasang taruhan untuk pria bernama Khan yang akan bertarung dengannya. Sebab di pertandingan tersebut Khan akan menang melawan dirinya. Dan tujuan dia mengatakan hal itu kepada Alfonso, yaitu agar Alfonso bisa merekomendasikan dirinya untuk bisa bekerja di ruangan VIP. Dan sesuai dengan rencana yang sebelumnya telah disampaikan oleh Kit, dia pun sengaja mengalah pada pertarungan tersebut melawan Khan tepat di ronde ketiga. Sehingga dengan begitulah, Alfonso yang berhasil mendapatkan banyak uang pun akhirnya bersedia mengajak Kit bekerja di ruangan VIP seperti yang diinginkannya. Hingga tak lama kemudian setelah Kit selesai menjalankan tugasnya, Alfonso pun hingga mengajaknya pulang bersama menggunakan bajai spesial yang telah dia modif sedemikian rupa sehingga mampu melaju dengan kecepatan yang tinggi. Di keesokan malamnya tepat dikala Kit sedang mengantarkan minuman kepada tamu VIP-nya, dia pun bertemu dengan seorang wanita penghibur bernama Sita yang sedang melayani pelanggan tersebut. Karena Sita yang memiliki tato burung kecil ini memang ditugaskan untuk bisa memuaskan para pria hidung belang yang berada di sana. Tetapi dikala Kit melihat bagaimana pria itu meraba tubuh Sita, dia pun seketika malah teringat kembali akan kisah kelam yang terjadi di desanya akibat tindakan yang dilakukan oleh Rana. Oleh sebab itulah, dengan perasaan yang sangat hancur, dia lebih memilih untuk segera pergi agar bisa menenangkan pikirannya. Dan di tengah kegelisahan yang sedang dia rasakan, dia pun dihampiri oleh seekor dogi liar yang terlihat sangat lapar, sehingga tanpa berpikir panjang, dia langsung memberikan sisa makanan yang dia temukan. Lalu di momen itulah secara tiba-tiba, Sita datang untuk menyarankannya agar segera berhenti dari pekerjaannya jika dia memang merasa sudah tidak nyaman lagi. Bahkan, sebelum Sita pergi meninggalkannya, dia juga sempat berpesan kepada Kit untuk tidak pernah lagi memberikan makan kepada dogi liar itu, agar dogi tersebut tidak kembali lagi datang ke sana. Namun tanpa memperdulikan ucapan Sita, Kit terus saja memberikan makanan kepada dogi tersebut di setiap malamnya sebelum dia bertanding. Hingga pada suatu malam di saat Kit kembali menjalankan tugasnya mengantarkan minuman, dia pun akhirnya bertemu dengan orang yang selama ini dia cari, yaitu Rana, yang pada malam itu sedang dilayani oleh Sita. Sehingga dikala dia melihat adanya bekas luka yang ada di telinga Rana, amarahnya pun seketika memuncak. Oleh karena itulah ketika dia kembali bertemu dengan Rana di dalam toilet, tanpa berpikir panjang dia pun langsung menodongkan senjata ke arahnya agar dia bisa membalaskan dendam atas kematian ibunya. Namun sesaat sebelum dia berhasil melakukan hal tersebut, muncullah anak buah Rana dari dalam salah satu toilet di sana, sehingga hal itu dapat memberikan waktu kepada Rana untuk melakukan perlawanan, yang mana suara perkelahian mereka pun mampu membuat semua orang yang mendengarnya langsung berlari ketakutan. Bahkan, para petugas keamanan yang berjaga pun mulai berdatangan untuk membantu Rana. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, Kit yang sudah terluka parah pun akhirnya memutuskan untuk pergi melarikan diri menuju ke basement. Dan agar dia bisa lolos dari kejaran mereka semua, dia pun terpaksa harus menggunakan bajai milik Alfonso yang terparkir di sana, sehingga membuat Alfonso terpaksa harus mengikutinya juga. Namun mengingat bahwa yang dihadapi adalah Rana yang merupakan seorang petinggi polisi, para anggota polisi yang lainnya pun kini ikut mengejarnya dari jalur darat maupun udara. Dan karena dia melajukan kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia hampir saja menabrak seorang anak kecil yang kala itu sedang menyeberang jalan. Dan meski dia telah berhasil menghentikan kendaraannya tepat pada waktunya, bajainya pun seketika dihantam oleh salah satu mobil polisi yang mengejarnya, di mana kecelakaan ini mampu menarik perhatian para warga yang melihatnya. Hingga tak lama kemudian setelah Kit kembali tersadar di dalam mobil polisi yang membawanya, dia pun langsung kembali melarikan diri dengan kondisi tangan yang masih terborgol. Tetapi karena dia berlari ke salah satu tempat prostitusi, dia malah diserang oleh seorang pria pemilik tempat tersebut. Sebab dia dianggap telah sengaja membawa polisi ke sana, sehingga perkelahian di antara mereka berdua pun tidak dapat terelakkan lagi. Dan setelah mengalahkan pria tersebut, Kit pun mencoba kembali melarikan diri dari kejaran para polisi yang masih memburunya. Sampai akhirnya, sebuah timah panas yang dilesatkan melalui udara pun berhasil mendarat tepat ke arahnya sehingga membuat tubuhnya jatuh ke dalam air. Dan di tengah kesadaran yang sudah hampir menghilang, dia pun seketika teringat kembali akan kenangan indahnya bersama dengan sang ibu, tepatnya dikala mereka sedang berada di pinggir sungai. Singkat cerita, setelah Kit berhasil melewati masa kritisnya, dia pun akhirnya kembali tersadar di sebuah kuil yang terdapat patung dewa, yaitu setengah patung Dewa Siwa dan Dewi Parwati.
Yang mana menurut penjelasan seorang penjaga kuil bernama Alpa, patung tersebut memang sangat cantik karena melambangkan setengah pengabdian dan juga setengah kehancuran. Kemudian di dalam penjelasannya tersebut, Alpa juga sempat mengatakan bahwa dia yakin jika keselamatan Kit merupakan salah satu rencana yang lebih besar yang telah dirancang oleh sang dewa. Tetapi mengingat bahwa Kit memang masih diburu oleh pihak yang berwajib, Alpa pun menyarankannya agar dia tetap berada di sana hingga kondisinya pulih total. Sementara di waktu yang bersamaan, Rana pun terlihat sedang menemui Sakti untuk menceritakan terkait adanya penyerangan yang baru saja dialaminya. Dan meskipun mereka berdua belum mengetahui identitas Kit yang sesungguhnya, namun Sakti tetap memerintahkan Rana untuk segera menghabisinya. Terlebih lagi, Kit memang pernah menyinggung perihal sosok ibunya ketika berhadapan dengan Rana. Beralih ke lokasi yang berbeda nih, di tengah canda tawa yang menghiasi wajah para penjaga kuil di sana, Kit tetap terlihat nampak gelisah sehingga membuat Alpa sadar jika ada beban yang sangat berat yang mengganggu pikirannya. Oleh sebab itulah, Alpa pun sengaja mengajaknya pergi ke suatu tempat, kemudian menjelaskan bahwa dia dan sukunya dahulu merupakan para pejuang yang telah diasingkan. Lalu sambil menatap ke arah sebuah pohon besar yang ada di hadapan mereka, Alpa juga menjelaskan bahwa pohon tersebut adalah pohon yang sangat sakral. Bahkan, akar pada pohon tersebut juga sangat beracun namun memiliki manfaat, sehingga hanya orang-orang yang kuatlah yang bisa menahan racunnya. Hingga tak lama kemudian di saat bubuk racun tersebut ditiupkan langsung ke arah luka di tubuh Kit, Kit pun kembali teringat akan peristiwa kelam yang pernah terjadi di masa lalunya. Di mana pada malam itu, atas perintah yang diberikan oleh Sakti, Rana bersama dengan anak buahnya secara tiba-tiba datang untuk menghancurkan desa tempat tinggalnya yang berada di tengah hutan. Sebab mereka semua menolak jika harus pergi meninggalkan tempat kelahiran mereka. Dan agar Kit tidak ikut menjadi korban, sang ibu sengaja memintanya untuk segera bersembunyi di atap rumah mereka. Di tengah kerusuhan yang sedang terjadi, Rana pun seketika masuk ke dalam rumah Kit untuk melecehkan ibunya. Dan karena telinganya sempat dilukai menggunakan pisau, Rana yang marah pun langsung menghajarnya secara membabi buta. Bahkan, dia hingga tega membakarnya hidup-hidup menggunakan korek api yang berlogokan mahkota yang merupakan logo hotel milik Queenie. Sehingga tanpa berpikir panjang, Kit yang masih kecil pun sempat berusaha menolong sang ibu yang sudah terbakar. Namun apa yang dia lakukan malah membuat kedua telapak tangannya mengalami luka bakar yang hingga kini masih membekas hingga dirinya tumbuh dewasa. Kembali ke timeline utama, setelah Alpa mendengar semua kisah yang Kit ceritakan, dia pun terlihat sangat murka, sehingga dia berpesan kepada Kit untuk mengingat kembali akan siapa dia yang sebenarnya, agar nantinya dia dapat membalaskan dendam atas kematian ibunya, termasuk para korban yang lainnya akibat dari keserakahan Sakti yang disinyalir telah sengaja menghancurkan 200 hektar lahan di hutan demi membangun bisnisnya. Dan agar bisa mencapai tujuan tersebut, Kit pun akhirnya kembali melatih fisiknya dengan disemangati oleh para warga yang melihatnya. Bersama dengan latihan yang kini sedang Kit jalani, tindakan kekerasan pun ternyata semakin merajalela yang ditimbulkan akibat adanya pernyataan provokatif dari Ades Joshi selaku calon yang diusung oleh Sakti di pemilihan Perdana Menteri yang akan segera berlangsung, yang mana tindakan kekerasan tersebut mendapatkan kecaman dari para pemimpin di seluruh dunia. Singkat cerita, sesaat setelah Kit baru saja menyelesaikan latihannya, salah seorang warga yang bernama Laksmi pun seketika ditemukan telah terluka parah di sekujur tubuhnya. Dan hal tersebut disinyalir dilakukan oleh anak buah Sakti yang memang berniat ingin menguasai lahan di kuil mereka. Dan karena Kit mendengar bahwa mereka semua membutuhkan uang yang banyak untuk menggunakan jasa preman yang bisa menjaga kuil mereka dari teror anak buah Sakti, Kit pun akhirnya terpaksa mengambil uang di dalam kotak yang terdapat di kuil tersebut. Di mana uang itu guys, diberikan kepada laki agar dia pergunakan untuk memasang taruhan dalam rematch antara Kit melawan King Cobra. Dan mengingat jika di pertandingan sebelumnya Kit ini pernah kalah melawannya, semua penonton yang ada di sana pun bersorak-sorai mendukung King Cobra, sebab mereka berasumsi jika Kit pasti akan kalah untuk yang kedua kalinya. Namun pada kenyataannya, Kit berhasil mengalahkannya hanya dengan sekali tendangan saja, sehingga membuat semua penonton merasa sangat kecewa. Begitu juga dengan Tiger, yang sebelumnya telah meminta kepada Kit untuk berpura-pura kalah, agar dia mendapatkan banyak keuntungan seperti biasanya. Dan karena Kit kini sudah tidak ingin mendengar perintah dari Tiger yang marah pun langsung memanggil petarung keduanya yang memiliki postur tubuh yang besar, yang dijuluki si beruang untuk masuk ke dalam ring. Bahkan, dia hingga sengaja memberikan sebuah pemukul baseball yang telah dililit oleh kawat agar dia bisa menghancurkan Kit. Namun pada kenyataannya dia masih belum mampu mengalahkan Kit karena Kit kembali memenangkan pertarungan itu. Dan pada pertandingan tersebut juga Kit seketika malah mendapatkan dukungan dari semua orang karena dia menolak membunuh lawannya yang kali itu sudah tidak berdaya lagi.
Tak lama setelah dia berhasil memenangkan pertarungan itu, seluruh hasil keuntungan yang didapatkannya pun langsung dia tinggalkan di dalam kuil dengan adanya sepucuk surat sehingga membuat Alpha sadar jika Kit lah yang telah membantu mereka semua. Lanjut cerita nih, karena Kit mengetahui jika Sakti akan mengadakan acara penting di Hotel Queenie bersama dengan para anak buahnya, dia pun memutuskan untuk mulai melakukan invasi dengan melumpuhkan penjaga hotel di sana kemudian menyelinap masuk melalui dapur. Dan meskipun ada beberapa orang yang berusaha menghadangnya, Kit masih tetap bisa mengalahkannya seorang diri. Bahkan, tanpa segan, Kit juga menghabisi lawan-lawannya dengan tanpa adanya belas kasih. Tak lama kemudian kemunculan Kit di sana pun mampu membuat semua tamu merasa sangat ketakutan. Dan tanpa berpikir panjang, dia juga langsung menyerang Rana menggunakan petasan roket yang memang sebelumnya telah dia persiapkan. Di tengah perkelahian yang terjadi antara Kit melawan anak buah Sakti, Rana dan Sakti lebih memilih untuk menghindari pertarungan tersebut dengan melarikan diri dan naik ke lantai atas. Hingga tak lama kemudian dikala Kit sudah terkepung oleh seluruh anak buah Rana serta para penjaga hotel, Alpha bersama dengan sukunya pun akhirnya muncul untuk membantu Kit agar dia bisa segera mengejar Rana. Namun di saat dia baru saja ingin masuk ke dalam lift, dia malah mendapatkan serangan dari Queenie yang terus saja melesatkan timah panas ke arahnya, sehingga membuat Kit sempat berada di dalam kondisi yang terdesak. Lalu di momen itulah Sita pun secara tiba-tiba muncul kemudian menghantam kepala belakang Queenie yang membuatnya langsung tewas begitu saja. Di mana hal tersebut dia lakukan untuk membalaskan dendamnya kepada Queenie yang telah memaksanya untuk bekerja menjadi seorang wanita penghibur di hotelnya. Tanpa menyia-nyiakan bantuan yang ada, Kit pun segera menuju ke lantai atas untuk menemui Rana, sehingga perkelahian di antara mereka berdua pun akhirnya tidak dapat terelakkan lagi. Bahkan, berkat latihan yang Kit jalani ketika berada di kuil, kini Rana tidak dapat menandinginya, sehingga dengan dilandasi oleh dendam di masa lalunya, Kit yang dipenuhi dengan amarah pun terus saja menghajar Rana dan mampu membuat Rana kehilangan nyawanya. Setelah berhasil membalaskan dendam atas kematian sang ibu, Kit pun kembali melanjutkan langkahnya menuju ke lantai atas untuk bertemu dengan Sakti yang merupakan dalang di balik kehancuran desanya. Dan disinilah Kit merasa sangat terkejut ketika dia mengetahui kebenaran bahwa Sakti ternyata adalah ayah kandungnya. Tetapi mengingat semua yang telah Sakti lakukan, Kit menolak untuk dipanggil anak oleh sosok seperti Sakti. Sementara dengan santainya, Sakti malah terus menghampiri Kit sambil menjelaskan ukiran-ukiran yang terdapat pada sandal kayunya. Namun semua penjelasan yang dia sampaikan, nyatanya itu hanya sebuah pengalihan saja, agar dia bisa menusuk tubuh Kit menggunakan senjata tersembunyi yang terdapat pada sandal tersebut. Tetapi serangan mendadak yang dia lakukan, ternyata masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Kit. Bahkan, pada akhirnya malah Kit sendirilah yang berhasil membunuhnya, meski Sakti sempat meminta ampun kepadanya. Dan bersama dengan terbalaskannya dendam dari Kit, film pun berakhir. Monkey Man adalah sebuah film action thriller Amerika Serikat yang disutradarai oleh Dev Patel pada debut penyutradaraannya, di mana film ini dibintangi oleh Dev Patel sendiri. Kemudian ada Saralto Copley, P. Tobas, Sobita Dulipala, Sri Kandarker, P. Vinsarma, Aswini Kalasekar, Aditi Kalkunte, dan Marakan Despande. Film ini memiliki koreografi pertarungan yang keren namun sebenarnya tidak terlalu istimewa ataupun juga unik. Dev Patel bagus dalam peran utamanya, tetapi itu jelas bahwa film ini bukan penampilan terbaiknya. Ini adalah debut penyutradaran Patel, dan sejujurnya penyutradaran tersebut mungkin adalah salah satu bagian terkuat dari film ini. Unsur-unsur budaya India jelas menambahkan sesuatu pada filmnya untuk membuatnya menonjol, tetapi sayang hal itu juga terasa dipaksakan ke dalam cerita dan mengacaukan temponya. Inti film dan upaya tokoh utama untuk membalaskan dendam ibunya sangat kuat, dan gue menyukai adegan kilas balik bersama sang ibu. Tempo dua babak pertama dalam film ini bergerak dengan gemilang, mulai dari backstory sang protagonis yang dipecah menjadi beberapa segmen di sepanjang film hingga masa kini, membangun plot cerita tertentu agar penonton dapat memahami akan bagaimana semua karakter pada akhirnya akan terhubung. Babak ketiga memang terasa agak panjang dan ada satu adegan perkelahian yang masih asik untuk ditonton. Tetapi menurut gue nih, adegan itu bisa lebih kuat secara naratif agar terasa seperti bagian dari filmnya. Secara keseluruhan, Monkey Man menawarkan perpaduan aksi dan kedalaman emosional yang kuat, didorong oleh arahan Patel yang penuh dengan gairah. Ini adalah film yang tidak hanya menampilkan bakatnya di belakang kamera, namun juga menandakan komitmennya untuk menceritakan kisah-kisah yang penting. Bagi mereka yang tertarik pada film aksi yang berani menyelami kompleksitas pribadi dan sosial, Monkey Man tentunya layak untuk ditonton. Nah,
Bagaimana nih menurut kalian tentang film ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah memberikan like maupun komentar. See you in the next video. My name is Yusna and thank you.